Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dibukakan pintu kebaikan baginya, maka hendaklah dia menggunakan kesempatan itu. Sebab hal itu tidak diketahui kapan pintu kebaikan itu ditutup baginya. Jagalah akhlakmu yang baik selagi dirimu masih bisa melakukannya. Masukilah pintu taubat selagi masih terbuka bagimu. Jauhkanlah dirimu dari pintu-pintu yang dapat menyebabkan dosa dan kemaksiatan. Sebab pintu-pintu maksiat itu senantiasa terbuka lebar bagimu. Bangkitlah dari sesuatu yang meresahkan dirimu. Sucikanlah dirimu dari segala kotoran. Perbaikilah diri dari sesuatu yang merusak. Jernihkanlah dirimu dari kekeruhan. Kendalikanlah dirimu dari kesenangan duniawi. Kembalilah kepada Tuhanmu yang telah kau jadikan tempat kembali. Sifat malas hanya akan membuahkan sesal bagimu. Karena itu, janganlah bermalas-malasan dan menunda penghambaan kepada Tuhanmu. Bersegeralah melakukan amal soleh, karena Allah akan memberi rahmatnya kepadamu, baik dunia dan di akhirat. Wahai saudaraku, kembalilah kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadikanlah doamu sebagai pengikat. Jangan berdoa kepadanya selagi hatimu tidak berkonsentrasi kepadanya. Ketahuilah bahwa pada saatnya nanti, jika kiamat telah tiba, semua manusia mengakui perbuatannya yang pernah dilakukan di dunia, jelek ataupun buruk. Engkau akan menyesal dan tiada berguna. Saat itulah terjadi perhitungan amal perbuatan. Tiada yang terselipi sedikit pun, dan engkau pun tak mampu berkelit untuk berbohong. Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah perladangan akhirat. Maka barang siapa menanam kebaikan, maka dia akan merasakan hasilnya dengan perasaan puas. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan menghasilkan penyesalan. Sekarang engkau masih belum dapat membuktikan tentang kematian. Jika saat nanti nyawa telah direnggut oleh malaikat Israel, barulah engkau menyadari betapa penyesalan tiada guna. Ya Allah, bangkitkanlah kami dari kelalaian. Jagalah kami dari hati yang tumpul, yang menyebabkan diri kami jadi lalai kepadamu. Wahai saudaraku, engkau berkutat dengan sesuatu yang buruk bisa mendatangkan keburukan pada dirimu sendiri. Hal itu dapat pula melenyapkan kebaikanmu. Karenanya, berjalanlah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kau pasti menjadi manusia selamat dan beruntung. Janganlah engkau melupakan waktumu. Jangan membiarkan sisa umurmu berlalu dengan sia-sia. Jangan engkau tenggelamkan dirimu dalam kesibukan mencari makan. Berangan-angan tinggi yang tidak pasti kau temukan jawabannya. Hal yang demikian itu hanyalah menjadi penghalang bagi dirimu untuk sampai kepada Allah. Juga menghinakan kedudukanmu di hadapannya. Hendaknya engkau malu kepadanya dengan sebenar-benarnya malu. Sesungguhnya duduk dengan tenang sambil berzikir mengingat Allah di dalam hati merupakan akhlak orang-orang makrifat, orang-orang arif, merupakan perbuatan orang-orang siddiq yang kelak tempatnya di dalam surga. Oleh karenanya, jadilah sebagai hamba yang ridha atas takdirnya dengan cara mendekatkan diri kepadanya secara total. Bermunajatlah kepadanya, karena dengan munajat dapatlah menyikap tabir penghalang antara dirimu dengan Tuhanmu. Bertakarublah kepadanya dalam hati yang hakiki. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengannya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wahai saudaraku,
Surga telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba yang beriman, yang mereka bisa melihat zatnya tanpa hijab, tanpa keraguan sedikit pun. Jika dirimu beramal semata-mata karena Allah, maka engkau akan dekat kepadanya, dan dia selalu melihatmu sebagai balasan bagimu. Janganlah engkau mencari nikmat, tetapi carilah siapa yang memberi nikmat kepadamu. Karena sesungguhnya nikmat tidak dapat engkau temukan selama-lamanya. Namun, jika engkau telah menemukan pemberi nikmat, maka engkau akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki selama-lamanya, dunia dan akhirat. Wahai saudaraku, hendaknya engkau selalu mengingat akan kematian. Bersabarlah dan bertawakallah. Jika engkau mendapat cobaan, serahkan dirimu hanya kepadanya dalam setiap keadaan. Jika 3 tingkatan ini engkau miliki dengan sempurna, maka Allah akan mendatangimu ketika ajalmu datang. Engkau akan merasakan hasil dari jerih payah sikap zuhudmu dan jerih payahmu dalam bersabar menghadapi cobaan. Engkau haruslah sabar jika sesuatu terlepas dari dirimu. Engkau senantiasa bergantung kepadanya. Selamatkanlah jiwamu dari dunia dan akhirat. Janganlah bergantung kepada dunia. Bergantunglah hanya kepada Allah. Maka Allah akan memberi rahmatnya kepadamu dari segala penjuru. Jika engkau mampu memelihara jiwamu, tentu engkau akan selamat dari bujukan syaitan dan bujukan nafsumu sendiri. Insya Allah engkau termasuk golongan manusia. Sebagaimana firman Allah, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Hati mereka selalu berhubungan dengan Allah dan selalu bergantung kepadanya, sehingga mereka terbebas dari tipu daya syaitan. Mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Jika pertolongan itu telah sempurna engkau miliki, maka dunia dan akhirat akan menjadi pelayanmu tanpa paksa. Wahai saudaraku, laluilah pintu Tuhanmu dan tetaplah engkau di sana. Niscaya engkau akan mendapat petunjuk tentang jalan yang benar dan jalan yang batil. Janganlah engkau mencari sesuatu untuk menambah atau mengurangi, sebab setiap kepastian itu telah dimiliki oleh setiap individu. Tak seorang pun di antara mempunyai apa yang akan terjadi dan apa kehendak Allah. Tuhanmu telah selesai dari menciptakan dan menetapkan rezeki, menetapkan mati, dan menggerakkan kolam. Dengan demikian, Allah tetap mengetahui dengan keberadaan ini. Sungguh Allah telah menentukan segala sesuatu yang ditutup dengan perintah dan larangan agar hukum-hukum Allah itu berlaku bagi segenap manusia. Jika engkau telah berbuat khilaf atau sengaja berbuat salah, maka segeralah kembali kepadanya dengan cara bertaubat. Mengapa? Agar kekeliruan dan kebodohanmu itu tidak meninggalkan bekas dosa. Tentu saja untuk bertaubat haruslah engkau penuhi beberapa syarat. Di antaranya ialah menghentikan perbuatan yang salah itu, dan engkau harus benar-benar menyesalinya. Di samping itu, engkau harus mempunyai tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kebodohanmu itu lagi. Jika kesalahan dan kebodohan itu masih saja terulang, berarti taubatmu hanyalah taubat yang main-main. Engkau tidak sungguh-sungguh. Hal itu justru akan menambah kemurkaan Allah kepada dirimu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, agar supaya kamu semua beruntung. Demikianlah nasihat ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani tentang taubatlah sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.